Maria bukan hanya diberkati, tetapi Maria beroleh kasih karunia, favored. Saudara, semua berkat dan kasih karunia, ini beda definisinya zaman itu sama zaman sekarang. Saudara, ini yang menyedihkan ya. Coba kalau kita ngomong tentang konotasi berkat zaman sekarang. Kalau saudara dengar kesaksian, dulu ekonominya biasa-biasa, sekarang sukses, diberkati. Itu semua karena apa? Berkat Tuhan. Kan gitu saudara ya. Kasih karunia, berkat, itu semua konotasinya materi, kekayaan, pertumbuhan, kesuksesan, pencapaian. Betul atau enggak? Tapi kalau saudara lihat di sini, bagaimana dengan kasus Maria? Pernahkah saudara mengalami di mana saudara mengalami apa yang Maria alami? Bayangkan seorang gadis remaja hamil di luar nikah. Itu dalam budaya itu skandal serius. Apa yang kita bisa pelajari dari semuanya ini? Dengarkan. Apa yang kita lihat sebagai gangguan kehidupan, justru itu adalah ada campur tangan Tuhan yang ilahi. Justru melalui hal-hal yang tidak enak, di situ Tuhan sedang bekerja. Karena cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Apa yang membuat Maria merasa blessed and favor? Bukan karena berkat jasmani, tetapi dia bilang, hatiku bergembira karena apa? Allah juru selamatku. Kebutuhan utama kita tidak pernah bersifat fisik. Kebutuhan utama kita selalu spiritual. Alasan mengapa Maria dipilih bukan karena dia cantik, bukan karena kualifikasinya yang hebat, bukan karena dia kaya atau orang terhormat atau bangsawan, bukan karena dia orang rajin ibadah atau suci, tetapi dia menerima kasih karunia. Itulah sebabnya dia blessed and highly favored. Kalau Tuhan sang juru selamat itu akan lahir di dunia, dia nggak bisa pakai jalur biasa. Kenapa? Tuhan harus lahir dari perawan. Kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 26, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kalau saudara lihat di Kejadian 5 ayat 3, keturunannya Adam menurut gambar dan rupanya siapa? Adam. Normal protokol manusia, semuanya lahir dalam dosa. Kenapa? Karena kita keturunannya Adam. Menurut rupa dan gambar, bukan lagi Allah, tapi rupa dan gambarnya Adam. Natal, inkarnasi Kristus adalah manifestasi kekudusan Allah yang menjadi manusia tanpa mewarisi kerusakan dosa. Kristus menjadi bodoh bagi dunia. Kristus dipermalukan bagi dunia. Dia menjadi hina. Padahal di hadapan Tuhan, kita yang bodoh, kita yang memalukan, kita justru yang hina, kita yang tidak berarti. Dan puncaknya, kuasa Tuhan ditunjukkan justru di atas tempat yang paling tercela, yaitu salib. Murka Allah atas dosa, hukuman dosa dilaksanakan. Kekudusan Tuhan tidak terkompromikan. Keadilan Tuhan tetap dilaksanakan. Tetapi belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan, semuanya itu bertemu di salib. Dia lakukan itu supaya saudara bisa menerima berkat terbesar. Supaya saudara bisa bilang, I am blessed, I am favored. Bukan karena kekayaan materi, bukan karena ada mujizat jasmani. Meskipun aku ada di dalam air mata, tetapi aku tahu aku punya Kristus. Karena Kristus ada di pihakku. Kristus mati di atas kayu salib untuk aku. I am blessed and I am highly favored. Hari ini kalau saudara merasa nggak mampu, kalau saudara merasa mengalami pergumulan, di situ justru Tuhan sedang bekerja di balik layar. Justru di situ Tuhan ingin berproses dan membawa saudara ke dalam perjalanan untuk saudara dapat belajar mendapatkan keamanan. Bukan pada kekuatan, bukan pada kekayaanmu, bukan kepada kemampuanmu, tetapi hanya kepada Kristus saja. Karena Injil, berkat bukanlah yang jasmani atau materi, tetapi yang rohani dan kekal. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, berkat terbesar yang kita miliki adalah kecukupan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin.